Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilo Ekstrim. Dan semoga teman-teman semua pada kesempatan kali ini selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan sesuai janji kita ya, setelah kisah part kemarin sudah selesai, Sewu Jiwo sampai part kelima selesai, maka kita akan mengupload satu kisah yang langsung tamat ya. Dan kali ini kisah yang sudah terpilih adalah kisah dari Mas Untung Prasetyo. Mas Untung Prasetyo ini kisah-kisahnya sangat keren-keren ya. Jadi kita mencoba membawakannya juga di channel Ilo Ekstrim ini, yang mana sudah atas persetujuan dari yang bersangkutan. Dan pada kesempatan ini kisah ini akan kita bawakan dalam satu kali langsung tamat, dan semoga bisa menghibur semua teman-teman, khususnya para pecinta penikmat horor, lebih khususnya kepada para subscriber daripada Ilo Ekstrim. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung ya, yang baru bertatap muka dengan saya, silakan bisa diklik dulu tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh teman-teman yang selalu hadir, mendukung, mensupport, mendoakan channel kami, ketiga channel kami ya, Ilo Ekstrim, Ekstrim Movie, dan Ilo Bercerita. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena kalianlah kami selalu bersemangat untuk berkarya. Dan nggak pakai lama, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Pembalasan setimpal untuk Mas Sabto. Kisah ini dialami oleh Mas Yayang yang tinggal di daerah Jawa Tengah. Semua berawal dari sebuah bengkel mobil yang dibuka Mas Yayang di tengah-tengah kota yang ada di Jawa Tengah. Bengkel servis yang melayani semua jenis kendaraan itu meningkat dengan pesat pada sekitar tahun 1998, yang dimana pada tahun itu krisis moneter datang menerpa negeri ini dan membuat hampir seluruh sektor bisnis mati suri. Tapi di awal tahun 2000-an, Mas Yayang pun melakukan kesalahan fatal yang dengan cepat merubah nasibnya. Mas Yayang harus meninggalkan kota kelahirannya itu dan meninggalkan semua aset yang sudah dimilikinya, karena saat itu dia adalah seorang target operasi dari pihak berwajib. Bisnis yang pada awalnya berjalan dengan baik harus berakhir tragis karena kesalahan fatal yang seharusnya tidak dilakukan. Tapi setelah Mas Yayang menyadari akan kesalahannya itu dan mulai melakukan penyelidikan atas apa yang telah dilakukannya, akhirnya dia pun mendapat kesimpulan bahwa ada seseorang yang memang sengaja menjebaknya. Semua kesialan yang dialami Mas Yayang merupakan ulah dari seorang teman yang merasa iri atas berkembangnya bengkel yang dimiliki oleh Mas Yayang. Malam itu, Mas Yayang yang mendapatkan kabar dari Mas Topik yang menjadi kepala mekanik di bengkel miliknya. Mas Topik mengatakan bahwa Mas Yayang harus segera pergi dari rumahnya karena beberapa petugas kepolisian sedang mencari-carinya. Mendengar kabar itu, Mas Yayang pun langsung bergegas pergi ke sebuah tempat di pinggiran sungai dengan membawa semua uang yang ia miliki serta beberapa barang berharga yang berupa perhiasan, yang mana selama ini ia kumpulkan dari hasil usahanya. Mas Yayang pun lalu bersembunyi di sebuah rumah kecil yang menjadi tempat tidur orang-orang yang kerja bersamanya. Tapi ternyata tempat itu pun sudah diketahui oleh para petugas kepolisian yang mencarinya. Akhirnya Mas Yayang pun berlari ke arah sungai yang kala itu alirannya sangat deras. Lalu ia bersembunyi di balik semak yang tumbuh di pinggiran sungai tersebut selama 3 jam. Setelah dirasa keadaan sudah aman, Mas Yayang pun lalu segera berjalan menuju ke arah jalan raya dan mencari angkutan umum ke terminal bus. Di sore harinya, Mas Yayang sampai di rumah seorang temannya yang bernama Wahyu yang ada di daerah Yogyakarta. Mas Yayang pun lalu menceritakan apa yang sudah ia alami dan meminta izin pada Wahyu untuk ia tinggal sementara waktu di rumahnya. 1 minggu sudah Mas Yayang berada di daerah Jogja
Dia pun mencoba bersikap biasa saja, seolah-olah sedang tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Ia pun dapat bergaul dengan cepat di daerah tempat Wahyu tinggal, hingga suatu saat tiba-tiba saja Mas Yayang mengalami rasa sakit yang luar biasa di bagian perut. Rasa sakit itu membuat Mas Yayang beberapa kali mengeluarkan darah kental saat ia memuntahkan makanan yang telah ia makan. Beruntungnya, saat itu Mas Yayang yang dikenal sangat baik dan mudah bergaul dan juga sering membantu warga di sekitaran tempat tinggalnya bertemu dengan Pak Bardi yang mengerti tentang hal-hal spiritual. Pak Bardi pun dengan ikhlas mencoba untuk mengobati Mas Yayang yang ternyata menurutnya Mas Yayang sedang mendapat serangan goib. Setelah 1 minggu berjuang untuk melawan makhluk-makhluk kiriman seorang dukun sakti yang akan membunuh Mas Yayang, akhirnya Pak Bardi pun mendapatkan sebuah pemikiran untuk merubah penampilan Mas Yayang. Makhluk-makhluk gaib yang sudah dikirim oleh beberapa dukun telah mengaku bahwa ia harus membunuh lelaki berambut panjang dengan anting di kuping bagian kirinya. Hampir semua makhluk gaib yang dapat diajak mediasi mengatakan hal yang sama. Akhirnya, Pak Bardi pun meminta Mas Yayang untuk mencukur rambut gondrongnya dan melepas anting yang ada di telinganya. Serta ia pun juga diminta untuk memanjangkan kumis dan jenggotnya demi keselamatannya. Sungguh aneh. Penyakit yang dialami oleh Mas Yayang pun perlahan menghilang ketika ia sudah memangkas rambut panjangnya dan juga melepas anting-antingnya. "Saya akan terus membantu sampean sampai sampean sembuh," ujar Pak Bardi yang merasa sangat bahagia atas pulihnya Mas Yayang. "Matur nuwun Pakde, tapi kalau boleh tahu siapa yang sudah mengirimkan santet ini ke saya Pakde?" tanya Mas Yayang yang sangat merasa penasaran dengan apa yang sudah menimpanya. "Sudah, kamu tidak perlu tahu siapa yang mengirimkan santet-santet itu. Yang terpenting sekarang kamu sehat kembali dan tidak lagi diganggu oleh orang yang menginginkan kematianmu itu. Sekarang dengan penampilan baru, kau harus berubah juga menjadi sosok yang lebih baik lagi. Sudah, tidak usah memikirkan siapa yang membuatmu seperti ini dan siapa yang sudah mencoba menyakitimu. Carilah kehidupan baru. Lupakan masa lalu dan hidup seperti saat ini. Kau cocok hidup di desa ini," ujar Pak Bardi mencoba menasehati Mas Yayang. "Suatu saat nanti saya pasti akan kembali lagi ke desa ini Pakde. Tapi saat ini masih ada yang harus saya kerjakan di luar sana," jawab Mas Yayang dengan wajah tertunduk. "Aku tidak bisa memaksamu untuk tetap tinggal di desa ini. Jika engkau tetap ingin pergi, bawalah benda ini," balas Pak Bardi sambil memberikan sebuah keris kecil kepada Mas Yayang. "Ini hanyalah benda biasa. Jangan kau meminta dari benda ini. Benda ini aku berikan padamu sebagai tanda pengingat bahwa aku masih bersamamu dimanapun kau berada. Dan aku juga masih akan menunggumu di desa ini, berharap engkau kembali lagi ke rumah ini," imbu Pak Bardi. Matur nuwun Pakde," jawab Mas Yayang sambil tersenyum kepada Pak Bardi. "Salah satu dari temanmu adalah orang yang tidak baik. Orang yang sudah menginginkan engkau mati," ujar Pak Bardi memberikan sedikit informasi yang entah dari mana beliau mengetahuinya. Sejenak Mas Yayang diam dan berpikir, mencoba menerka-nerka siapa orang yang dimaksud oleh Pak Bardi. "Jangan sampai kau masuk dalam jebakannya. Saat ini dia masih terus mencari tahu akan keberadaanmu," imbu Pak Bardi yang membuat Mas Yayang semakin bingung. Setelah 1 bulan berlalu, Mas Yayang pun lalu pergi menuju kota dan mampir ke sebuah wartel yang ada di dekat terminal bus antar kota antar provinsi. Mas Yayang pun lalu menelpon salah seorang sahabatnya dan memberikan informasi keberadaannya. Mas Yayang juga menceritakan bahwa dia baru saja sembuh setelah ada orang yang mencoba untuk menghabisi nyawanya melalui media santet. Dan orang yang dihubungi oleh Mas Yayang saat itu adalah Sabto.
Mas Yayang sengaja memberitahukan keberadaannya kepada Sabto untuk memancingnya datang ke tempat yang sudah dimaksud oleh Mas Yayang. Tapi setelah menghubungi Sabto, Mas Yayang pun langsung menaiki bus untuk menuju kota Bandung. Ya, Mas Yayang akan mencoba peruntungannya di kota Kembang. Mas Yayang lalu mengunjungi saudara sepupunya yang memang sudah lama menetap di kota Kembang. Ini semua adalah rencana awal dari Mas Yayang untuk mencari tahu siapakah di antara sahabat-sahabatnya yang telah mengkhianatinya. Sebelum pergi ke Bandung, Mas Yayang memberikan nomor telepon rumah sepupunya yang berada di Bandung itu kepada Wahyu. Ya, Mas Yayang meminta Wahyu untuk menghubunginya jika ada tanda-tanda orang yang datang dan mencarinya. 1 hari berlalu dari perginya Mas Yayang ke Bandung. Datanglah beberapa orang yang tidak dikenal ke rumah Wahyu. Wahyu pun lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan memberitahukan kemana Mas Yayang pergi. Wahyu pun menanyakan siapa mereka ini hingga harus jauh-jauh datang dari daerah Jawa Tengah ke daerah Jogja hanya untuk mencari seorang Mas Yayang. Pada awalnya, 4 orang berbadan tegap itu enggan memberitahukan siapa mereka. Akan tetapi, Wahyu juga akan mengatakan hal yang sama jika orang-orang tersebut tidak memberitahu siapa mereka yang sebenarnya. Sekarang begini, Mas. Saya pasti akan memberitahu kemana Yayang pergi. Tapi saya juga mau tahu siapa panjenengan ini dan dari mana dan untuk apa mencari Yayang, ujar Wahyu dengan tegas. Asu, awakmu ndak perlu tahu siapa kami, jawab salah seorang dari mereka yang berpenampilan seperti rocker. Oh, ya wis. Sekarang silahkan pergi dari rumah saya sebelum pemuda-pemuda di desa ini membuat sampean-sampean semua ini babak belur, gertak Wahyu dengan santainya. 4 orang itu hanya tertawa mendengar apa yang baru saja dikatakan Wahyu dan seolah mengejeknya. Loh, jangankan 4 orang berandalan seperti sampean semua, satrek orang-orang seperti sampean pasti kami buat hancur, seru Wahyu sambil menggebrak kencang meja yang ada di hadapannya. Tidak lama kemudian, teman-teman Wahyu pun mulai berdatangan memenuhi ruang tamu di rumah Wahyu. 4 orang berbadan tegap itu pun langsung diam dan tidak lagi tertawa kala melihat sekitar 15 orang yang sudah mengelilingi mereka. Piye? Ini baru 10%, ujar Wahyu yang kini gantian menertawakan keempat tamunya tersebut. Piye mas? Hah? Kok pada diam? Tadi sampean cengengesan, imbu Wahyu yang diikuti riuh tawa dari teman-temannya yang kini sudah berkumpul di rumahnya. Pilih ngomong jujur, opo pilih hancur, saut Jarno yang berdiri di depan pintu masuk rumah Wahyu. Loh, ayo ngomong. Malah plorak-plorok, ujar Wahyu yang sudah merasa sangat kesal. Kami dari Jawa Tengah, ujar seorang pria yang terlihat sangat tenang saat itu. Seragam apa bebas? Tanya Wahyu kepada keempat orang itu dengan maksud menanyakan mereka ini polisi atau preman. Bebas mas, jawab orang itu lagi. Nah, saiki coba lihat KTP-mu, ujar Jarno sambil berjalan ke arah 4 orang itu. Keempat orang itu pun lalu mengeluarkan barang-barang yang mereka bawa. Setelah Jarno dan kawan-kawannya mengancam dengan mulai mengeluarkan parang untuk menakut-nakuti mereka. Pisau lipat dan beberapa jimat mereka keluarkan dari dalam pakaian yang mereka kenakan, serta kartu identitas yang menunjukkan bahwa mereka berasal dari kota yang ada di Jawa Tengah. Sopo yang nyuruh sampean-sampean ini untuk mencari Yayang? Tanya Wahyu. Namanya Sabto mas, jawab seseorang yang bernama Dedi. Bilang sama Sabto, Yayang sudah pergi ke Bandung ke rumah saudaranya. Aku dan teman-temanku ndak cocok sama dia dan terpaksa Yayang kami suruh pergi kemarin, balas Wahyu tegas. Jadi kalau kalian mau cari Yayang, cari ke Bandung. Setelah beberapa hari di sini, Yayang itu mengaku kalau saat ini dia buron. Jadi ya kami mengusirnya dengan halus, imbu Wahyu menjelaskan. Jadi urusan kita selesai sampai di sini ya. Oke Dap, ujar Darno sembari mengulurkan tangan untuk menyalami 4 orang itu. Keempat orang suruhan Sabto pun lalu pergi meninggalkan daerah tempat tinggal Wahyu. Dan semua yang dilakukan Wahyu itu memanglah sudah direncanakan oleh Mas Yayang.
Sebelum pergi, Mas Yayang meminta Wahyu untuk mengorek informasi dari orang-orang yang sedang mencarinya. Setelah itu, Wahyu pun segera menghubungi Mas Yayang dan menceritakan apa yang sudah terjadi di rumahnya. "Mas, bener, ternyata Sabto yang merencanakan untuk menghabisi sampean," ujar Wahyu di balik telepon itu. Mas Yayang pun sangat berterima kasih atas bantuan yang dilakukan Wahyu, dan dia berjanji akan kembali menemui Wahyu setelah semua urusannya selesai. Setelah mendapatkan informasi dari Wahyu, Mas Yayang pun lalu bergegas pergi ke daerah Banten untuk mencari teman sekolah semasa SMA-nya dulu. Mas Yayang berpesan kepada saudara sepupunya untuk mengatakan bahwa Mas Yayang sudah pergi ke Jakarta ke rumah pamannya yang ada di daerah Lebak Bulus. Jika ada yang mencarinya, baik itu dari pihak kepolisian ataupun hanya orang-orang bayaran. Setelah beberapa hari mencari alamat temannya yang ada di daerah Banten, Mas Yayang pun tidak sengaja bertemu dengan Supri. Supri ini adalah seorang supir angkutan umum. Mobil angkutan umum yang dikendarai Supri tiba-tiba saja mogok dan tidak dapat dihidupkan. Mas Yayang langsung membantu Supri memperbaiki mobil angkutan yang dikendarainya, dan setelah dapat menghidupkan kembali mobil itu, Supri lalu mengajak Mas Yayang untuk sekedar singgah di rumah kontrakan milik Supri, dan sejak saat itulah keduanya menjadi semakin akrab layaknya seorang saudara. Setelah beberapa minggu bersama Supri, Mas Yayang pun akhirnya mengungkapkan tujuannya datang ke kota itu. Dia lalu meminta tolong Supri untuk mencarikan seorang guru yang mau mengajarinya ilmu kebal. Karena Supri merasa iba dengan apa yang sudah dialami Mas Yayang, dengan senang hati Supri lalu mengantarkan Mas Yayang ke sebuah padepokan kecil tempat belajar ilmu kanuragan. Tujuan Mas Yayang saat itu jelas. Dia akan membalas apa yang sudah diperbuat oleh Sabto. Setelah 6 bulan berada di Banten, Mas Yayang pun kini mulai menguasai beberapa ilmu penting untuk menjaga diri. Selain itu, Mas Yayang pun juga belajar beberapa ilmu silat dari daerah setempat. Setelah dirasa cukup, Mas Yayang pun diminta oleh gurunya untuk pergi ke daerah Sukabumi, ke tempat salah seorang sahabat gurunya tersebut untuk mendalami ilmu-ilmu yang sudah dimilikinya. Selama 1 tahun berada di daerah Sukabumi, Mas Yayang pun kini sudah menguasai ilmu-ilmu kebatinan. Selain mahir dalam gerakan ilmu bela diri silat, Mas Yayang pun juga sudah dapat mengetahui hal-hal gaib di sekitarnya. Puncaknya adalah Mas Yayang pun kembali lagi ke daerah Banten setelah gurunya menemuinya dalam mimpi dan meminta Mas Yayang segera datang. Sesampainya di Banten, Mas Yayang pun dikejutkan oleh kondisi gurunya yang ternyata sedang sakit parah. Akan tetapi, sang guru kala itu malah merasa sangat senang ketika Mas Yayang sudah duduk di sampingnya. "Apakah kau ingat ketika pertama kali kamu datang ke padepokan ini, Yang?" tanya guru Mas Yayang dengan nafas sedikit berat. Masih bah. Waktu itu saya meminta Abah untuk mengangkat saya menjadi murid, dan saya berjanji akan memenuhi apa yang Abah minta kepada saya," jawab Mas Yayang sambil menundukkan wajahnya. Syukurlah kalau kau masih mengingatnya. Sekarang Abah minta kesediaanmu untuk mau menerima ilmu yang Abah miliki, karena sepertinya hanya kamulah orang yang tepat untuk menerimanya, balas sang guru yang membuat Mas Yayang terkejut. "Aku akan menurunkan ilmu warisan dari guruku kepadamu. Apakah kau bersedia, Yayang?" imbu sang guru. "Baik, Bah, baik, saya bersedia," jawab Mas Yayang tanpa ragu. "Baiklah, nanti malam kita akan adakan ritual wahyu. Bersihkan dulu dirimu, mintalah kembang kepada ibu dan gunakan kembang itu untuk mandi," ucap gurunya lagi. Kebingungan pun mulai menghampiri Mas Yayang ketika menemui ibu atau istri dari Abah. Ibu kala itu terlihat menangis sambil memberikan bunga 7 rupa yang ada di wadah bambu. Karena penasaran, Mas Yayang pun lalu menanyakan apa yang membuat ibu menangis.
Lalu istri dari gurunya itu pun menceritakan bahwa Abah akan menurunkan ilmu rawa rontek kepada Mas Yayang, dan ketika ilmu itu sudah berhasil masuk ke tubuh Mas Yayang, maka sang guru pun akan meninggal dunia. Hal itulah yang membuat istri dari guru Mas Yayang menangis. Dengan berat hati, Mas Yayang pun menerima bunga yang akan dipergunakannya untuk mandi, dan setelah itu ia pun lalu kembali lagi ke kamar sang guru. Lalu ia duduk di sampingnya menunggu perintah dari Abah Guru. Ketika semua sudah berkumpul di samping sang guru yang sedang terbaring, Abah Guru dari Mas Yayang itu lalu menanyakan keikhlasan keluarganya untuk melepas kepergiannya. Semua yang ada di ruangan itu pun mulai menangis dan suasana pun seketika berubah memilukan. Sudah saatnya Abah pergi. Abah sudah tidak sanggup lagi menahan rasa sakit ini, ujar sang guru kepada istri dan ketiga anak perempuannya. Dan sebagai tanda, sebagai pengingat, Abah akan menurunkan ilmu yang Abah miliki kepada Yayang, dan juga Abah meminta Yayang untuk menikahi Lastri, anak Abah yang usianya sudah tepat untuk berumah tangga. Imbu Abah Guru yang membuat Mas Yayang terkejut. Sekarang kalian semua akan menjadi saksi bahwa ilmu Abah akan berpindah ke tubuh Yayang, ujar sang guru lagi. Ya, proses turun ilmu atau turun wahyu pun dimulai. Mas Yayang berbaring di sebelah gurunya dengan tangannya yang memegang erat tangan sang guru. Setelah beberapa lama, tubuh sang guru pun terasa melemah dan tubuh Mas Yayang terasa sangat panas hingga matanya pun terbelalak. Setelah rasa panas yang dirasakan Mas Yayang menghilang, tubuh sang guru pun lemas dan terlihat kaku tanpa ada lagi detak jantungnya. Pada saat yang bersamaan, pandangan Mas Yayang terasa berbeda. Ya, dia seolah seperti melihat dua tempat secara bersamaan, dan kadang berganti dari kamar tempatnya berada, tiba-tiba dia berada di sebuah tempat yang seperti istana. Kejadian itu membuat jantung Mas Yayang berdetak dengan kencang hingga dia pun sulit untuk menguasainya. Setelah beberapa saat berlalu, Mas Yayang seperti melihat Abah Guru dengan pakaian putih dan ikat kepala putih tersenyum ke arah Mas Yayang, lalu hilang bersama cahaya putih yang sangat menyilaukan mata. Mas Yayang pun baru tersadar ketika ia mendengar suara tangis dari keluarga sang guru yang ternyata Abah Guru sudah meninggal dunia. Setelah terbangun dari posisi tidurnya, Mas Yayang pun merasakan sensasi berbeda ketika kakinya menapaki tanah. Kala itu ia merasakan ada sebuah energi besar yang masuk ke dalam tubuhnya dari arah bawah yang dengan cepat menjalar ke seluruh bagian tubuh. Mas Yayang seolah seperti memiliki sebuah kekuatan baru yang membuat tubuhnya perlahan menjadi hangat dan terasa enteng. "Wis mancing, Kang," ucap Lastri yang kini berdiri di belakang Mas Yayang. "Ya, Dek, tubuhku terasa panas," jawab Mas Yayang. Lastri pun lalu mengajak Mas Yayang keluar dari dalam kamar Abah Guru. Hal itu dilakukan Lastri sesuai permintaan sang ibu yang sudah mengetahui seluk-beluk tentang ilmu yang dimiliki abahnya. Setelah 40 hari meninggal sang guru, Mas Yayang pun lalu diminta keluarga sang guru untuk meneruskan padepokan kecil miliknya. Tetapi Mas Yayang menolak karena ia masih mempunyai urusan yang memang belum terselesaikan. Setelah 2 bulan berlalu, Mas Yayang pun lalu berpamitan kepada istri dari gurunya yang juga calon dari ibu mertuanya untuk membereskan urusan di kampung halamannya. Mas Yayang pun berjanji akan segera kembali lalu menikahi Lastri setelah urusannya selesai. Tapi saat itu keluarga Lastri menolak dan meminta Mas Yayang untuk menikahi Lastri terlebih dahulu sebelum ia kembali ke daerah asalnya. Setelah pernikahan Mas Yayang dan Lastri dilangsungkan, Mas Yayang pun lalu berpamitan untuk pergi ke Jogja menemui sahabatnya yang akan dimintai bantuan untuk menyelesaikan semua permasalahannya. Tapi sebelum itu, dia akan pergi ke Bandung terlebih dahulu. Setelah mendapatkan restu dari ibu dan juga istrinya, berangkatlah Mas Yayang menuju ke kota Bandung.
Setelah sebelumnya menelpon sepupunya untuk memastikan keberadaan di sana aman, dan setelah sampai di Bandung, sepupu Mas Yayang pun menceritakan bahwa selama 6 bulan lebih rumahnya terus diawasi oleh orang asing yang sepertinya masih mengincar Mas Yayang sampai saat ini. Mengetahui hal itu, Mas Yayang pun segera berangkat ke Jakarta untuk menuju ke rumah sang paman. Tapi saat itu sang paman sedang berada di Surabaya. Di Jakarta itulah Mas Yayang mulai menyusun rencana untuk membalaskan dendamnya kepada Sabto. Mas Yayang pun lalu kembali menghubungi Sabto, orang yang sudah menjadi penyebab hancurnya kehidupan Mas Yayang. Mas Yayang pun lalu menceritakan kemana dia selama 2 tahun ini dan mengatakan bahwa dia sekarang berada di Jakarta. Tak lupa, Mas Yayang pun lalu meminta nomor handphone milik Sabto agar ia lebih mudah menghubunginya. Setelah itu, Mas Yayang pun kembali lagi ke Bandung dengan maksud untuk meminjam uang kepada sepupunya karena saat ini Mas Yayang sudah tidak lagi memiliki uang sedikit pun. Setelah itu, dia pun lalu pergi kembali ke daerah Lampung. Sesampainya di Lampung, Mas Yayang pun kembali menghubungi Mas Sabto ke nomor handphonenya, dan hal itu dilakukan Mas Yayang untuk mengelabui Sabto karena pada saat menghubungi nomor handphone, kode area di tempat Mas Yayang berada akan langsung diketahui oleh Sabto, sehingga kemungkinan besar Sabto akan pergi untuk mencarinya di Lampung. Selama menghubungi Sabto, Mas Yayang bersikap biasa saja tanpa berbicara dengan nada keras. Dan Mas Yayang juga tetap berpura-pura tidak tahu kalau Sabto lah sebenarnya dalang di balik kehancuran hidupnya. Dari Lampung, Mas Yayang pun langsung meluncur kembali ke Jogja untuk menemui Wahyu karena berkat Wahyulah Mas Yayang dapat memastikan bahwa Sabto lah yang benar-benar musuh dalam selimut. Di Jogja, Mas Yayang pun disambut hangat oleh Wahyu dan juga pemuda yang ada di daerah itu. Mas Yayang pun menceritakan bahwa selama ini dirinya berada di Banten dan Sukabumi. Pada saat yang bersamaan, Mas Yayang pun kembali bertemu dengan Pak Bardi, orang yang telah menolong Mas Yayang dulu ketika Mas Yayang diserang oleh santet yang sudah dikirim oleh Sabto. Wah, kamu sekarang sudah memiliki ilmu ya, ujar Pak Bardi sambil menyalami Mas Yayang. Mas Yayang pun lalu mencium tangan Pak Bardi karena Pak Bardi ini sudah dianggapnya sebagai orang tuanya sendiri. Tidak Pade, saya masih sama seperti yang dulu, jawab Mas Yayang sambil tersenyum. Wes siap, gugat kayangan yang, tanya Pak Bardi. Sampun Pade, jawab Mas Yayang dengan mantap. Aku bisa bantu apa? Bilang saja, pasti tak bantu, imbu Pak Bardi. Siapa deh, sementara ini biar yang muda-muda ini dulu yang membantu saya. Nanti Pak D tak sisakan tugas yang spesial, jawab Mas Yayang yang membuat Pak Bardi menganggukkan kepalanya. Yayang dibantu tocah, ujar Pak Bardi kepada Wahyu, Jarno, dan seluruh pemuda yang ada kala itu. Siap Mbah, ujar Wahyu dan teman-temannya serentak. Ya, Pak Bardi adalah sosok sesepuh yang sangat disegani di daerah Jogja. Beliau sangat akrab dengan para pemuda di daerahnya yang membuat Pak Bardi semakin dikagumi di sana. Mas Yayang pun mulai merencanakan aksinya untuk mengembalikan nama baiknya di daerah asalnya. Ya, hal pertama yang dimulainya adalah mengunjungi rumah orang tuanya yang kini sedang ditempati adiknya. Sesampainya di rumah orang tua Mas Yayang, awalnya adiknya yang bernama Tommy enggan untuk menemuinya. Ya, Tommy menganggap jika Mas Yayang telah merusak nama baik keluarga dan juga citranya sebagai pemasok onderdil kendaraan pun menjadi buruk. Akan tetapi, setelah Mas Yayang menjelaskan kepada Tommy tentang kejadian yang sesungguhnya itu, Tommy pun mulai mengerti. Mobil yang dibawa Sabto ke bengkelku itu adalah mobil resmi, Tom. Aku sendiri yang mengecek nomor mesin dan nomor rangkanya. Tapi sebelum laku terjual, mobil itu dipinjam oleh anak buah Sabto dengan alasan akan mengantar Sabto ke Magelang. Karena mobil itu memang milik Sabto. Aku pun kala itu memberikannya tanpa rasa curiga, ujar Mas Yayang menjelaskan kepada Tommy. Nah, setelah 2 hari dipakai Sabto, mobil itu dikembalikan lagi ke bengkelku. Dan sehari setelahnya,
ada orang yang ingin membeli mobil tersebut. Tapi aneh, pembeli itu tidak menawar sama sekali harga yang baru diajukan. Nah, setelah beberapa hari, orang yang membeli mobil tersebut datang lagi ke bengkelku dan menuduhku menjadi penada barang curian. Hal itu terjadi karena pembeli mobil itu melakukan cek fisik dan mendapatkan data yang berbeda antara surat kendaraan dengan nomor rangka serta nomor mesinnya. Aku sudah mencoba menawarkan damai dengan mengembalikan uang itu sepenuhnya, tapi orang itu menolak dan lalu membuat laporan ke pihak kepolisian. Kalau kamu tidak percaya, tanya sama Topik, ibu Mas Yayang yang mencoba memberikan penjelasan kepada adiknya. Yo Mas, Topik dan Pujo juga sudah menceritakan, jawab Tommy. Nah, sekarang aku akan membongkar apa yang sudah dilakukan Sabto dan orang-orangnya yang sudah menjebakku, balas Mas Yayang. Udah gampang Mas, sekarang itu Sabto sudah menjadi bos besar yang menguasai kota. Semua bisnis di kota ini sudah ada di bawah kendalinya. Selain orang-orang biasa, Sabto juga memiliki orang-orang sakti yang ikut membantunya, ujar Tommy. Apa yang baru saja dikatakan Tommy sepertinya akan membuat langkah Mas Yayang menjadi lebih sulit untuk melakukan aksi balas dendam dan mencoba untuk membongkar kejahatan Sabto. Tapi setelah Wahyu memberikan ide untuk mulai menghancurkan bisnis Sabto, Mas Yayang pun kembali bersemangat. Aku tahu Mas, bar yang ada di perempatan itu kan punya Sabto. Nah, lalu panti pijat di belakang pasar dan toko yang menjual minuman keras itu juga miliknya. Tapi sepertinya tidak hanya itu. Karena itu sekarang sedang ramai penggunaan obat terlarang yang sepertinya juga diedarkan oleh anak buah Sabto, ujar Wahyu yang selangkah lebih tahu daripada Tommy yang tinggal di kota itu. Loh, kok awakmu ngerti Mas? Tanya Tommy merasa heran. Loh, aku itu ada beberapa teman yang tinggal di kota ini Mas, dan sering mendengar cerita-cerita mereka soal Sabto yang kini juga memegang wilayah kota ini, jawab Wahyu menjelaskan. Sulit untuk membongkar kejahatan Sabto saat ini karena para aparat juga sudah berhasil dia taklukkan, ujar Mas Tommy yang sepertinya tidak ingin terlibat dalam masalah Mas Yayang dan Sabto. Loh, kalau kita dapat mengetahui di mana Sabto menyimpan obat-obat terlarang yang diedarkannya, nanti kita bisa minta bantuan dari kepolisian daerah Mas, balas Wahyu merasa sangat yakin. Tenang, aku tidak akan melibatkanmu dalam urusan ini Tom. Cuma aku ini sekarang butuh uang untuk menjalankan semua rencanaku, ucap Mas Yayang kepada Tommy. Kalau uang ada, tapi setelah itu pergi jauh-jauh dari rumah ini. Tolong jangan bawa-bawa aku Mas dalam masalah besar yang sedang kau cari, jawab Tommy. Setelah mendapatkan uang hasil penjualan barang-barang milik Mas Yayang dulu, Mas Yayang dan Wahyu pun mulai mencari celah untuk dapat masuk ke dalam lingkaran bisnis gelap yang kini sudah dikuasai oleh Sabto. Mas Yayang lalu mengajak Wahyu ke rumah salah satu teman baiknya yang bernama Topik dengan harapan Topik dapat membantu Mas Yayang membersihkan kembali nama baiknya. Tapi seperti Mas Yayang dan Wahyu menemui jalan buntu untuk dapat membongkar semua bisnis gelap yang sudah dilakukan Sabto. Dan jalan satu-satunya adalah dengan menemui Sabto secara langsung. Karena Topik pun mengaku takut untuk berurusan dengan Sabto. Mas Yayang pun lalu kembali lagi ke Jogja untuk mengantarkan Wahyu pulang karena dia tidak mau melibatkan siapapun dalam masalah ini karena yang kini sedang dihadapi oleh Mas Yayang bukanlah Sabto yang dulu. Selama hampir 3 tahun belakangan ini, seolah Sabto telah berubah menjadi penguasa tunggal di kota tempat kelahirannya itu. Sesampainya di Jogja, Mas Yayang pun kembali bertemu dengan Pak Bardi. Beliau sepertinya tahu tentang kegelisahan di hati Mas Yayang. Lama-kelamaan, orang akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita itu tidak dapat memaksakan diri untuk melawan pikiran orang banyak. Namamu di sini cukup baik, Yang. Di daerah ini kau dicari-cari banyak orang karena keahlianmu memperbaiki kendaraan bermotor dan juga karena sikap baikmu kepada siapapun. Itulah yang membuat namamu dikenal baik di sini. Jadi menurutku, kau tidak perlu membuktikan bahwa kau ini orang baik di daerahmu.
Biarkan masyarakat yang menilainya sendiri, ujar Pak Bardi memberikan sedikit wejangan kepada Mas Yayang. Mas Yayang pun hanya terdiam sambil terus memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Bardi. Dendamu itu tidak akan pernah membuatmu kembali ke masa jayamu dulu, Yang. Carilah tujuan lain selain dendam yang selama ini ingin kau balaskan, imbu Pak Bardi. Tujuan lain, bisik Mas Yayang dalam hatinya. Selain ingin menyingkirkan bisnismu dari kota itu, kenapa musuhmu terus mencari-carimu dan berusaha untuk menghabisimu, Yang? Tanya Pak Bardi yang membuat Mas Yayang terkejut. Sepertinya kau itu seperti sebuah penghalang besar yang harus disingkirkan oleh orang itu dengan berbagai cara, imbu Pak Bardi yang makin membuat Mas Yayang kebingungan. Saya belum tahu, Pade, jawab Mas Yayang dengan tatapan kosong ke arah sepeda motor yang diparkir di depannya. Pengaruhmu terhadap orang-orang di kota itu akan membuat musuhmu sulit menguasai kota itu, Yang, ucap Pak Bardi yang sepertinya mulai difahami oleh Mas Yayang. Selain bengkelnya ramai di siang hari, tempat usaha Mas Yayang juga menjadi tempat anak-anak muda berkumpul dan bersenang-senang menikmati suasana kota. Hingga lama-kelamaan banyak orang-orang yang menjadikan daerah sekitaran Mas Yayang tinggal sebaik tempat berkumpul dan mencari hiburan di malam hari. Banyak warga asli daerah sana yang berjualan di sekitaran bengkel Mas Yayang tanpa ada yang mengganggu, dan keadaan daerah itu sangat aman ketika Mas Yayang tinggal di sana. Kau disegani orang-orang bukan karena kau memiliki kesaktian tinggi ataupun ilmu bela diri yang mumpuni, tapi kau disegani orang karena kebaikanmu dan sikap bijaksanamu dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Hal itulah yang tidak dimiliki teman yang kini menjadi musuhmu itu, ujar Pak Bardi sambil menghisap rokok filternya dalam-dalam. Jadi, kau tidak perlu berpikir untuk mengembalikan nama baikmu dan membuktikan bahwa kau tidak bersalah dalam permasalahan yang membuat kehidupanmu hancur. Tapi yang perlu kau lakukan adalah menghentikan orang yang dengan kekuasaannya semakin menambah tingkat kejahatan, imbu Pak Bardi yang membuat pemikiran Mas Yayang kini terbuka. Matur nuwun, Pade, jawab Mas Yayang sambil tersenyum menatap Pak Bardi yang dibalas dengan anggukan kepala. Ambillah tujuan untuk kemaslahatan orang banyak. Carilah jalan untuk kebaikan banyak orang, ujar Pak Bardi yang mengakhiri perbincangan mereka berdua. Tapi sebelum Pak Bardi pergi, beliau pun memberikan sebuah benda yang terbungkus kain putih. Benda itu adalah tempat dari sosok jin yang kapan saja bisa dipanggil oleh Mas Yayang dalam keadaan terdesak. Tapi jin tersebut haruslah mendapat imbalan dari tugas yang sudah diselesaikannya. Dia harus menghisap habis saripati dan darah dari korbannya. Hari itu, Mas Yayang pun sudah mengambil keputusan untuk menemui Sabto secara langsung dan menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan dari Mas Yayang. Keesokan harinya Mas Yayang pun lalu berpamitan kepada Wahyu dan juga teman-temannya. Dia mengatakan bahwa ia akan kembali ke Banten karena sudah terlalu lama dia pergi. Sebenarnya itu semua hanyalah sebuah alasan yang disampaikan Mas Yayang kepada Wahyu agar Wahyu tidak terlibat dalam permasalahan ini. Wahyu pun lalu mengantarkan Mas Yayang ke sebuah terminal bus dan meninggalkan Mas Yayang sendirian di sana. Setelah Wahyu pergi, Mas Yayang pun lalu mencari angkutan umum dengan tujuan daerah asalnya. Tanpa berpikir panjang lagi, Mas Yayang pun langsung pergi untuk mengunjungi rumah Sabto. Rumah yang dulu sering digunakannya berkumpul dengan kawan-kawannya, berbagi cerita, melepaskan penat. Rumah Sabto kala itu terlihat sangat sepi tanpa adanya kendaraan yang biasanya banyak terparkir di halaman rumahnya. Mas Yayang pun lalu segera pergi dari rumah itu dan langsung melangkahkan kakinya ke bengkel milik Sabto yang ada sebelum pusat kota. Sesampainya di sana, Mas Yayang juga tidak menjumpai satu orang pun yang dulu dikenal. Ya, semua anak buah Sabto adalah orang baru yang tidak mengenalnya.
Dikarenakan tidak tahu lagi di mana akan mencari Sabto, Mas Yayang pun akhirnya menanyakan keberadaan Sabto kepada seseorang yang sedang menggosok-gosok pintu mobil. Tapi sayangnya, orang yang bekerja di bengkel milik Sabto itu tidak mengetahui di mana keberadaan bosnya saat ini. Mas Yayang pun akhirnya kembali memutuskan untuk kembali ke rumah Sabto dan menunggunya di sana. Tapi apa yang dicari Mas Yayang ternyata memang sudah berada di rumahnya. Tanpa banyak berbasa-basi, Mas Yayang pun langsung menuju ke samping rumah Sabto yang terdapat gazebo besar tempat Sabto dan orang-orang yang berkumpul. Kala itu, semua mata tertuju ke arah Mas Yayang yang terus saja berjalan ke arah orang-orang itu berkumpul. Dan salah seorang yang mengenal Mas Yayang pun lalu berlari ke arah dalam rumah Sabto untuk memberitahukan bosnya bahwa Mas Yayang ada di depan gazebo saat ini. "Walah, ini yang namanya Yayang. Monggo, monggo duduk Mas," ujar salah seorang anak buah Sabto setelah temannya memberitahunya. "Matur nuwun Mas. Pak Sabtonya ada?" tanya Mas Yayang dengan tenang. "Oh ada, beliau itu memang sedang menunggu-nunggu sampean," balas orang itu yang disambut gelak tawa orang-orang yang ada di sana. Tak lama kemudian, Sabto keluar dari dalam rumahnya bersama seseorang yang energinya terasa sangat kuat sekali. Ya, orang itu dapat membuat orang-orang di sekitarnya tunduk hanya dengan energi yang keluar dari dalam tubuhnya. Orang itu menatap tajam, seolah sudah tidak sabar ingin segera menyerang dan menghabisi Mas Yayang. Ya, dua orang yang ada di tempat itu pun segera berdiri dan berjalan ke arah Mas Yayang. Dan ketika dua orang itu sudah ada di depan Mas Yayang, salah satu orang itu berbisik bahwa dia diminta Sabto untuk mencarikan tempat terakhir yang cocok untuk Mas Yayang. Wah, wah, wah. Sebuah kejutan besar. "Akhirnya kamu datang ke rumahku ini, Yang," ujar Sabto yang masih berdiri di depan gazebo. Mas Yayang pun kala itu hanya tersenyum sambil menoleh ke arah dua orang yang berlalu pergi tadi. Mas Yayang langsung duduk di kursi yang ada di depan gazebo tanpa peduli lagi kepada orang-orang yang terus memperhatikan dengan penuh rasa benci. "Duduk di atas ini saja," ujar Sabto yang meminta Mas Yayang naik ke atas gazebo. Tapi jelas saja Mas Yayang di sini menolak karena dia tahu jika kekuatannya akan berkurang ketika kedua kakinya tidak menapak tanah. "Aku di sini saja, Sab," balas Mas Yayang dengan tenang sambil mengedarkan pandangannya. Oke, kalau gitu. "Kopi, teh, atau bir?" ujar Sabto yang menghampiri Mas Yayang. Tidak usah, Sab. Sepertinya hari ini aku tidak minum air. Karena hari ini aku haus darah," balas Mas Yayang dengan tenang yang membuat Sabto dan orang-orang tertawa. Belum selesai orang-orang itu tertawa, tiba-tiba saja orang yang memiliki kekuatan sangat besar tadi menyerang Mas Yayang. Leher Mas Yayang terasa seperti tercekik dari arah belakang hingga tubuhnya tidak dapat digerakkan sama sekali. Hal itu langsung membuat Sabto tertawa terbahak-bahak dan langsung mengambil pisau lipat dari dalam sakunya. Bersamaan dengan tawa Sabto yang seolah merasa sangat senang hari itu, dia pun lalu menusuk perut Mas Yayang dengan wajah sadis dan mata penuh dendam. "Manusia goblok, datang hanya untuk setor nyawa," ujar Sabto sambil menarik pisau yang menancap cukup dalam di bagian perut Mas Yayang. Setelah itu, Sabto pun lalu menendang Mas Yayang dengan sekuat tenaga hingga Mas Yayang terjatuh tersungkur ke arah belakang. Dengan kesadaran penuh, Mas Yayang lalu melepaskan alas kakinya yang berupa sandal biasa dan langsung bangkit lagi. Tapi sebelum membalas serangan Sabto, Mas Yayang harus bisa memusnahkan dua jin besar yang ada di belakang Sabto. Dengan mulai membacakan ajian-ajian yang ia miliki, Mas Yayang pun kini dapat melihat dengan jelas sosok yang tadi sudah mencekik dan mengunci gerakan tubuhnya. Entah apa ajian yang digunakan Mas Yayang, hingga dengan cepat Mas Yayang pun dapat membuat jin-jin besar itu mundur dan kembali kepada majikannya. Darah yang keluar dari perut Mas Yayang seketika berhenti, dan luka di bagian perutnya itu pun dengan seketika menghilang. Sabto dan orang-orangnya pun sangat terkejut ketika melihat apa yang terjadi pada Mas Yayang. Tapi sepertinya saat ini bukanlah saat yang tepat untuk melawan dua makhluk sekaligus.
Mas Yayang lalu menunjuk ke arah orang yang memiliki dua peliharaan makhluk gaib tadi dengan maksud mengancamnya. Mas Yayang sebenarnya ingin segera pergi dari rumah Sabto karena menurut perhitungannya dia akan kalah jika menghadapi musuh nyata dan musuh gaib secara bersamaan seorang diri. Tapi tiba-tiba saja Mas Yayang kala itu mendengar suara siulan panjang yang biasa dilakukan oleh Wahyu ketika dia sedang berlatih mengumpulkan teman-temannya ketika sedang terjadi keadaan genting. Siulan panjang itu adalah tanda panggilan yang hanya diketahui oleh Wahyu dan kelompoknya. Tapi karena Mas Yayang sudah dianggap orang yang menjadi bagian dari daerah Wahyu, Mas Yayang pun diberitahu semua sandi yang biasa digunakan Wahyu dan juga teman-temannya. Sosok Wahyu dan Jarno sebenarnya bukanlah sosok pemuda biasa. Mereka berdua adalah sosok yang juga memiliki kekuasaan di daerahnya. Mereka menertibkan pasar, terminal, dan juga keamanan di daerah tempat tinggalnya. Keamanan ruko-ruko besar, gedung perkantoran, serta juga pabrik yang ada di daerah Wahyu. Itu semua menjadi tanggung jawabnya. Dan siulan itu pun kembali terdengar untuk yang kedua kalinya. Tapi karena Mas Yayang tidak dapat bersiul dengan keras, dia pun lalu berteriak menjawab siulan dari kelompok Wahyu. "Asem, bocah ini kok tahu aku di sini?" ujar Mas Yayang dalam hati. "Aku di sini," ucap Mas Yayang dengan lantang, dan tidak butuh waktu lama Wahyu, Jarno, Borjo, dan Sigit sudah berada di samping rumah Sabto, dan ternyata mereka juga sudah berhasil meringkus dua anak buah Sabto yang tadi berbisik ingin mencarikan tempat peristirahatan terakhir kepada Mas Yayang. "Perang!" ujar Wahyu yang terlihat sangat bersemangat. "Bocah kemarin sore kurang ajar sekalian kalian, ha? Tak buang ke dalam laut hidup-hidup, ha?" balas Sabto dengan wajah yang terlihat sangat murka. Mas Yayang pun mundur beberapa langkah, lalu berdiri di balik tubuh Wahyu dan Jarno. Hal itu dilakukannya untuk dapat menyerang orang sakti yang beberapa peliharaannya mulai datang membantu. Setelah memagari diri, Mas Yayang tiba-tiba melesat ke arah Sabto yang diikuti oleh Wahyu dan semua teman-temannya. Orang-orang Sabto yang sedang tidak siap untuk bertarung pun terpaksa meladeni Wahyu, Jarno, Borjo, dan Sigit. Serangan dari orang sakti itu mulai terlihat oleh mata Mas Yayang. Di saat yang bersamaan, Mas Yayang pun terus mengincar Sabto yang sudah siap dengan pisau kecil di tangannya. Tapi itu bukan masalah bagi Mas Yayang. Semua luka di tubuhnya segera pulih dan membuat Sabto mulai ketakutan untuk menghadapi Mas Yayang. Wahyu, Jarno, Borjo, dan Sigit pun semakin menggila. Walaupun kalah jumlah, tapi dengan kondisi tubuh bugar mereka pun dapat menumbangkan satu persatu anak buah Sabto yang sudah menenggak minuman-minuman beralkohol. Untuk memecah konsentrasi orang sakti yang hanya duduk terdiam di atas gazebo, Mas Yayang pun lalu memberikan kode kepada Jarno untuk menyerang orang itu. Tapi bukannya langsung menghampiri orang sakti itu, Jarno justru mengambil beberapa batu yang menjadi hiasan taman di rumah Sabto dan langsung melempari orang sakti itu. Karena beberapa kali terkena timbukan batu dari Jarno, orang sakti itu pun lalu berdiri dengan maksud menyerang Jarno, tapi langkahnya kurang cepat. Wahyu yang mengendap-endap di bawah gazebo lalu menarik orang sakti itu dari belakang hingga ia jatuh tersungkur. Orang sakti itu ternyata memiliki ilmu kebal sehingga pukulan-pukulan yang dilayangkan Wahyu ketika orang itu tersungkur tidak dirasakannya. "Lembu sekilan," bisik Wahyu dalam hati, dan segera meminta Borjo untuk bertukar posisi. Dengan kode siulan, lagi-lagi Wahyu memberi tanda kepada temannya untuk membantunya. Borjo yang kala itu sudah menumbangkan dua orang bertubuh tegap pun langsung melesat ke arah Wahyu dan langsung memberikan pukulan-pukulan keras ke arah orang sakti itu. Sabto mulai merasa ketakutan ketika ia mulai menyadari bahwa luka-luka di tubuh Mas Yayang dapat pulih dengan sekejap. Melihat baju kemeja putih yang digunakan Mas Yayang terlihat bolong di beberapa tempat serta terdapat banyak noda darah yang mengotorinya, Sabto pun mencoba melarikan diri. Tapi sayang, Mas Yayang tidak membiarkannya pergi begitu saja. Dengan beberapa pukulan yang dilayangkan, tubuh Sabto pun tersungkur dan hilang kesadaran. Borjo dan Wahyu yang awalnya bisa mengimbangi ilmu orang sakti yang menjadi pelindung Sabto pun harus terluka ketika orang itu mengeluarkan ilmu kanuragan tingkat tinggi.
Mas Yayang yang mengetahui hal itu pun segera berlari ke arah Borjo dan Wahyu, lalu memegangi bagian tubuhnya yang sedang terluka dalam. Dan kini Mas Sabto berhadapan langsung dengan orang itu. "Sampean itu siapa, Mas?" tanya Mas Yayang. "Untuk apa? Kau mau tahu siapa aku?" jawab orang sakti itu. "Aku itu tidak ada urusan dengan sampean. Jadi sebaiknya kita sudahi saja semua ini," balas Mas Yayang. "Saat ini kau sudah berurusan denganku, karena selama beberapa tahun terakhir aku sudah gagal membunuhmu," ujar lelaki itu sambil tertawa. "Oh, jadi kau orang yang pernah mengirimiku santet itu, jawab Mas Yayang dengan tenang. "Namaku Karso, dan aku tidak pernah gagal menghabisi seseorang, baik itu dengan ilmu-ilmuku ataupun dengan ini," ujar orang sakti yang bernama Karso sambil menghunus sebuah keris panjang yang berwarna hitam dengan energi yang terasa sangat kuat. Tanpa berbasa-basi lagi, Karso pun langsung menyerang Mas Yayang. Sementara itu, Wahyu, Borjo, Jarno, dan Sigit mulai meringkus Sabto dan juga anak buahnya. Mereka pun segera menyingkir dari tempat Mas Yayang dan Karso bertarung. Ujung keris beracun milik Karso sudah dapat melukai tubuh Mas Yayang, tapi dengan ilmu yang ia miliki, luka itu pun kembali pulih dengan sangat cepat. Karso yang masih belum menyadari bahwa Mas Yayang memiliki ilmu rawa rontek pun masih terus menyerang Mas Yayang dengan sangat ganas. Dan karena Karso lengah, pukulan berisi energi tenaga dalam pun dapat menembus ilmu lembu sekilan yang memang dimiliki Karso. Karso lalu tersungkur dengan darah yang mulai keluar dari sudut bibirnya. Karso lalu bersila dan tidak memperdulikan lagi serangan yang akan dilaksanakan Mas Yayang. Ya, sepertinya Karso akan menggunakan ilmu pamungkasnya untuk mengalahkan Mas Yayang. Langit berubah menghitam. Tiupan angin terasa kencang menjadi tanda bahwa Karso kini sudah mempersiapkan ilmu tertingginya. Dan hal itu sudah diketahui Mas Yayang dengan mata batinnya. Sesosok jin bertubuh besar, berkepala botak dengan daun telinga lebar kini muncul di belakang Karso. Mas Yayang pun tidak tinggal diam. Selain tubuhnya telah terlindungi oleh ilmu rawa rontek, Mas Yayang pun mengeluarkan semua ilmu yang dipelajarinya di daerah Sukabumi. "Jin bertemu jin, Karso," ujar Mas Yayang sambil terus membacakan sesuatu yang membuat udara terasa sangat panas. "Hadirlah kau Birowo," bisik Mas Yayang dalam hati memanggil sosok jin yang sebelumnya telah diberikan oleh Pak Bardi. Jin hitam dengan tubuh lebih besar dari jin milik Pak Karso pun mulai muncul dari tubuh Mas Yayang. Birowo langsung melesat ke arah jin milik Karso dan menghilang dari pandangan mereka berdua. "Ayo, kita selesaikan ini Karso. Bukannya kau tidak pernah gagal untuk menghabisi orang-orang yang kau incar?" ujar Mas Yayang. Tanpa menanggapi ucapan Mas Yayang, Karso langsung melompat dan menyerang. Mas Yayang hanya terdiam dan tidak bergerak sedikit pun menghadapi serangan Karso. Hal itu pun sudah diperhitungkan matang-matang oleh Mas Yayang, karena dia berencana untuk melumpuhkan musuhnya dari jarak dekat. Keris hitam beracun milik Karso pun berhasil menusuk bagian perut Mas Yayang, dan dengan cepat Karso mencabutnya lalu menikam kembali ke arah jantung Mas Yayang. Dan ketika itulah Mas Yayang berhasil menangkap tangan Karso lalu mengeluarkan ilmu panglumpuh yang sudah dikuasainya di Sukabumi. Dengan cepat Karso tidak dapat menggerakkan kedua kakinya dan jatuh dengan posisi terduduk di atas kedua kakinya. Keris yang masih menancap di dada kiri Mas Yayang pun segera dicabut, dan dengan wajah marah Mas Yayang memperlihatkan ilmu yang dimilikinya kepada Karso. Karso yang sudah tidak dapat bergerak pun hanya diam terpana melihat apa yang dilakukan oleh Mas Yayang. Mustahil seseorang masih bisa hidup dengan jantung yang sudah rusak akibat tertancap keris sakti miliknya. Rawa rontek gumamnya dengan wajah takjub, menyadari bahwa musuhnya ini bukanlah orang sembarangan. Setelah mencabut keris milik Karso, Mas Yayang lalu mematahkan bilah keris yang menjadi senjata utama Karso. Karso pun hanya bisa pasrah. Dan kini dia mulai melawan ilmu panglumpuh yang sudah mengunci tubuhnya. "Percuma, kau tidak akan dapat membukanya," ujar Mas Yayang dengan senyum mengejek Karso. "Aku tidak akan membunuhmu Karso,
kau akan tetap hidup andai jin peliharaanmu itu dapat mengalahkan Birowo. Tapi jika tidak, maka Birowo sendiri yang akan menghabisimu dan menjadikanmu budak di alamnya. Imbu Mas Yayang. Setelah itu Mas Yayang lalu menghampiri Wahyu dan Borjo untuk mengobati keduanya. Dengan kemampuan yang dimiliki Mas Yayang, dia pun mampu untuk menyembuhkan luka dalam yang dialami Wahyu dan Borjo. Sabto yang tersadar ketika langit sudah gelap pun dibuat terkejut ketika mengetahui tubuhnya sudah dalam kondisi terikat di sebuah tempat yang tidak asing baginya. Ya, di tempat itu hanya ada dirinya dan Mas Yayang. "Piye, Sab?" tanya Mas Yayang kepada Sabto. Sabto tidak menjawab pertanyaan dari Mas Yayang dan malah meludah. Mas Yayang pun hanya tertawa menanggapi apa yang dilakukan oleh Sabto, dan dengan tenang Mas Yayang mendekati Sabto sambil memainkan pisau kecil milik Sabto. Dengan santainya Mas Yayang memperlihatkan kemampuan yang dimilikinya kepada Sabto dengan menusuk-nusukkan pisau kecil itu ke tangannya. Hal itulah yang membuat Sabto merasa takut dan mulai berbicara kepada Mas Yayang. "Aku salah, Yang. Aku salah. Kabeh iki salahku," ujar Sabto dengan tubuh bergetar. "Lalu, apa saja kesalahanmu?" balas Mas Yayang dengan tenang. Aku merekayasa mobil yang kau jual dan juga sudah membayar orang yang melaporkanmu ke pihak kepolisian," jawab Sabto seraya menyesali perbuatannya. "Setelah itu," sahut Mas Yayang lagi, "aku juga telah memfitnahmu, meminta orang untuk menghabisimu dan membayar beberapa oknum untuk menangkapmu," ujar Sabto lagi. "Baik, semua itu benar. Kau yang telah melakukannya dan dengan sadar kau memang berniat untuk menghancurkan aku," tanya Mas Yayang sambil menyayat-nyayat bagian perutnya sendiri. Lihat ini, Sab," ujar Mas Yayang sambil menusuk-nusukkan pisau lipat milik Sabto ke lengan kirinya. Sabto yang semakin ketakutan pun segera mengakui semua perbuatannya, dan tanpa diketahuinya semua perkataan Sabto sudah direkam oleh Wahyu dan kawan-kawannya, serta Wahyu juga meminta oknum aparat untuk menjadi saksi atas semua pengakuan dosa dari Sabto. "Awakmu tahu, Sab, aku saiki piye?" tanya Mas Yayang lagi. Iyo, aku salah. Maafkan aku," jawab Sabto dengan wajah tertunduk. "Lalu, barang haram yang kau edarkan di daerah ini kau simpan di mana, Sab?" tanya Mas Yayang yang membuat Sabto tersentak. Ojo Yang, ojo saya kuwi," jawab Sabto yang tidak ingin bisnisnya hancur. "Oh, opo awakmu milih tak potong-potong, lalu potonganmu itu aku kasih ke anjing, gimana?" ujar Mas Yayang mengancam Sabto. "Ojo Yang, ojo," balas Sabto dengan wajah ketakutan. "Barangnya ada di ruko sebelah barat pasar, Yang. Semuanya tak simpen di sana, Yang," imbu Mas Sabto sambil menangis. "Oh, selanang kok nangis, oh bos," celetuk seorang aparat kepolisian yang tiba-tiba saja muncul dari balik semak yang ada di sekitaran mereka. Ayo, bawa kami ke tempat kamu menyimpan barang haram itu," ujar seorang aparat yang mengenakan jaket kulit hitam sambil menodongkan pistol ke arah Sabto. Mau tidak mau, Sabto pun lalu memberitahukan tempat di mana dia menjalankan bisnis haram yang merusak generasi muda. Segala jenis obat terlarang ada di ruko yang berkedok gudang onderdil kendaraan bermotor itu. Sabto pun lalu ditangkap oleh pihak berwajib dan siap menjalani hukuman berat dengan barang bukti yang sangat banyak. Sementara itu, Karso mati di rumah Sabto dengan kondisi tubuh kering dan mata yang terbelalak. Sebelum pergi dari rumah Sabto, Wahyu, Jarno, Borjo, dan Sigit terlebih dahulu memindahkan tubuh Karso ke atas gazebo dan membersihkan darah yang keluar dari sudut bibirnya supaya tidak ada dugaan pembunuhan terhadap Karso. Setelah urusannya selesai, Mas Yayang pun kembali ke Banten untuk menemui istrinya dan meminta izin kepada ibu mertuanya karena Mas Yayang ingin mengenalkan Lastri kepada saudara-saudaranya yang ada di Jawa Tengah. Setelah berada di Jawa Tengah, Mas Yayang pun lalu menjual semua asetnya dan membeli sebidang tanah di daerah Yogyakarta. Itu juga dilakukannya atas kesepakatan bersama istrinya. Kabar bahwa Sabto telah mendapatkan hukuman atas semua kejahatan yang sudah dilakukannya pun sampai juga ke telinga Mas Yayang. Mas Yayang yakin
bahwa Sabto akan membalaskan apa yang sudah dilakukan Mas Yayang kepadanya, dan setelah Sabto bebas, Mas Yayang pun kembali membawa istri dan 2 anaknya ke daerah Banten karena Mas Yayang pun sudah mendapatkan informasi apa yang akan dilakukan Sabto. Selesai. Wah, luar biasa. Kisah yang ini horror action ya, lebih kalau menurut saya lebih ke horror action ya. Jadi memang horror banyak sekali genrenya dan kami selalu memberikan variasi untuk teman-teman semua yang pastinya kisah-kisah horor yang ada di ketiga channel kami ini yang pasti keren-keren banget. Dan sekali lagi terima kasih untuk Mas Untung atas kisahnya, dan banyak sekali ya hikmah baik yang bisa kita ambil dari kisah barusan, dan yang buruk-buruknya pasti dibuang ya. Jadi saya tergelitik satu nih dalam menyikapi kisah yang baru saja dibawakan tentang Mas Yayang, yang mana Mas Yayang sudah dinasehati sebelumnya bahwasannya menataplah lurus ke depan. Jadi yang sudah terjadi ya sudah, tidak usah dibiarkan. Dendam ya, ini lebih kepada dendam ya, karena dia seperti belum bisa menerima apa yang sudah dilakukan oleh Mas Sabto di masa lalunya, ketika di masa jayanya Mas Yayang, sehingga Mas Yayang hancur sampai harus menjadi buronan polisi. Dan di sini sudah dinasihati bahwa pembalasan dendam itu sebenarnya belum tentu ya, atau tidak akan mengembalikan kejayaan dari Mas Yayang sendiri. Tapi di sini Mas Yayang tetap bersikukuh, dia ingin membersihkan namanya. Tapi saya tergelitik sama kata-kata itu. Dan nama baik itu tidak akan kembali lagi pasti dengan sendirinya. Jadi terkadang kita tidak perlu membersihkan nama, tapi sekali lagi keadilan pasti akan mencari jalannya sendiri. Ini sih yang tadi kata-kata di tengah kisah tadi itu yang saya suka sama kata-katanya. Mungkin dari saya sih itu hikmah baik yang bisa diambil ya, karena ya dendam itu akan selalu menghasilkan hal-hal yang tidak baik. Intinya sih itu ya. Tapi sekali lagi keren banget Mas Untung kisahnya, horror action di sini dapat banget adrenalinnya terpacu banget tuh, terutama ketika pertarungan terakhir. Pokoknya keren. Dan ditunggu lagi Mas Untung ya kisah-kisah terbaiknya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah yang barusan saya bawakan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Bisa juga ya di-share link videonya ke teman-teman yang lain, ke saudara-saudara yang lain, agar bisa ikut terhibur juga. Dan mungkin buat yang baru bergabung, silakan bisa diklik tombol merah subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasi juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan silakan mungkin buat teman-teman yang punya kisah horor misteri ya, yang berdasarkan dari pengalaman pribadi, yang berdasarkan kisah nyata, jika memang mau disampaikan ke kami, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, 0878 4509 4752. Ditunggu ya. Dan buat yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Yang sudah mengirimkan tapi belum dibawakan, harap bersabar karena memang harus melewati proses penggarapan terlebih dahulu agar lebih bisa nikmat nantinya didengarkan oleh teman-teman semua. Dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya tadi ada kata-kata saya yang salah atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia pada salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.